Halo teman-temanku semua, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Selamat datang bagi kalian yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah mensupport channel ini dari awal sampai akhir dengan cara subscribe, like, comment, and share videonya. Serta bagi kalian yang baru, silahkan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal jika ada video terbaru dari Bang Kepo Rohani. Oke teman-temanku semua, video kali ini Bang Kepo tidak membahas tentang tokoh Alkitab dulu. Tapi Bang Kepo akan membawa kalian mengenal tentang korban-korban dalam perjanjian lama. Apa sih korban itu? Korban adalah persembahan kepada Allah dalam bentuk ketaatan atau rasa syukur mereka kepada Allah. Biasanya diikuti dengan hal-hal yang berbentuk fisik, seperti mempersembahkan sesuatu, entah itu hewan, binatang, atau di luar binatang pun bisa jadi. Jadi intinya di sini adalah manusia memberikan dari apa yang mereka miliki kepada Tuhan, kepada Allah yang mereka sembah, sebagai bentuk rasa syukur mereka, sebagai bentuk rasa taat mereka kepadanya. Lalu ada berapa aja sih korban-korban dalam perjanjian lama? Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama ada korban bakaran. Yang kedua ada korban sajian. Yang ketiga ada korban keselamatan. Yang keempat ada korban penghapus dosa. Yang kelima ada korban penebus salah. Pastikan bahwa teman-teman menonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, let's go. Kita bahas yang pertama. Apa itu korban bakaran? Korban bakaran merupakan korban yang berbentuk lembu sapi atau kambing domba atau tekukur yang mereka persembahkan di hadapan Allah dengan cara apa? Dibakar, teman-teman. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ya untuk mereka mengingatkan diri mereka kepada Allah yang mereka sembah, sebagai bentuk rasa syukur mereka kepada Allah bahwa mereka masih dipelihara, masih dijaga, masih dilindungi oleh Allah. Dan hal ini bisa disebut dengan ibadahnya mereka kepada Allah. Lalu apa aja yang bisa dipersembahkan dalam korban bakaran ini? Yang dipersembahkan dalam korban bakaran ini yaitu ada lembu jantan, kambing domba, serta kalaupun tidak ada lembu jantan atau kambing domba tersebut, minimal harus burung tekukur. Kenapa burung tekukur? Maaf ya, karena burung tekukur ini terkhusus buat orang yang kurang mampu. Jadi misalkan ada lembu jantan atau kambing domba itu bagi orang-orang yang mampu memilikinya. Jadi pada saat itu pun tidak semua orang bisa memiliki lembu jantan atau kambing domba. Nah, bagaimana cara mereka mempersembahkannya? Sama teman-teman, jadi bukan mereka sendiri yang mempersembahkan langsung kepada Allah, tapi melalui para imam. Jadi ada imam yang bertugas untuk mempersembahkannya. Sama halnya dengan mereka ingin menyampaikan doa mereka harus melalui imam terlebih dahulu. Nah, di sini kita melihat bahwa tugas imam adalah mereka menerima korban tersebut, lalu meminta kepada Allah untuk memperkenankan korban tersebut sebelum mereka bakar. Setelah itu, baru mereka membakarnya. Membakar lemak-lemaknya tentu di sini. Bukan semuanya teman-teman, tapi bagian-bagian yang terpenting yaitu bagian lemaknya, bukan kulitnya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa bagaimana mereka mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Kita mau melihat dari sisi imam ini bagaimana cara kerja mereka membakarnya. Jadi teman-teman, sebelum mereka membakar korban ini, mereka harus berganti pakaian terlebih dahulu. Mereka harus menggunakan pakaian khusus mereka, yaitu pakaian lenan mereka. Ini secara khusus ya, jadi betul-betul mereka menggunakan pakaian khusus mereka, baru mereka membawa korban bakar itu untuk dibakar. Jadi setelah mereka menggunakan pakaian lenan mereka, mereka membawa korban itu untuk dibakar, untuk dipersembahkan kepada Allah. Sampai asap itu membumbung ke atas. Dan Allah mencium bau itu bahwa korban yang mereka berikan adalah korban yang berbau harum di hadapan Allah. Tapi di sini kita mau melihat betapa detailnya. Dalam membakar korban ini, api tidak boleh mati teman-teman. Api ini harus tetap menyala dan tidak boleh padam. Karena apa? Karena betul-betul supaya asapnya itu terus membumbung ke atas dan Tuhan melihat korban mereka, begitu. Nah, setelah itu pun mereka harus tetap menjaga api ini agar tidak padam. Nah, setelah mereka itu membakar korban tersebut, mereka mengambil abunya, teman-teman. Jadi ketika mereka mengambil abunya, mereka sisihkan dulu di samping mezbah. Setelah itu mereka berganti pakaian lagi. Tidak menggunakan pakaian yang sudah mereka gunakan dalam mempersembahkan korban tersebut, melainkan pakaian yang berbeda. Jadi mereka harus ganti lagi pakaiannya.
Jadi di sini kita melihat bahwa bagaimana Allah memperhatikan kekudusan. Jadi setelah mereka berganti pakaian, mereka mengambil abunya lagi untuk dibawa ke tempat yang suci atau tempat yang tahir. Nah, di sana api pun harus tetap menyala, teman-teman. Maknanya adalah di dalam bersyukurnya. Bagaimana mereka mengucap syukur kepada Allah lewat membakar korban bakaran mereka. Jadi bentuk ibadah mereka adalah membakar korban bakaran. Nah, di sini dilihat bahwa betapa mereka taatnya kepada Allah. Oke, itu saja korban bakaran. Kita akan bahas korban-korban lainnya di episode selanjutnya. Pastikan bahwa teman-teman menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih kalian sudah menonton videonya. Dan jangan lupa untuk menonton video selanjutnya agar kita mendapat informasi lengkap. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam kepo rohani.